Umat kekasih Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Dengarkanlah firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman Yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab dari kitab Nabi Yesaya yang baru saja kita lakukan bersama, kita merenungkan dengan tema Allah sumber kekuatan. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, pernahkah saudara dalam kehidupan ini merasa lelah dan capek sehingga kita tidak lagi berdaya untuk melanjutkan kehidupan ini? Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, menjalani kehidupan memang tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita berada di puncak dengan kekuasaan, dengan kesuksesan, dan dengan harta yang melimpah. Tapi sebaliknya ada saatnya di mana kita berada di bawah, merasakan penderitaan yang hebat tak terduga. Saat beban hidup terasa begitu berat, saudara kekasih Tuhan, kehadiran sahabat dan teman akan terasa meringankan beban hidup kita. Tapi bila kita harus menanggung penderitaan, pergumulan seorang diri saja, maka saudara-saudara, beban itu akan terasa sangat berat. Beban hidup itu akan terasa sangat melelahkan dan menghilangkan harapan bahkan semangat juang kita untuk melanjutkan
kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perasaan yang sedang dialami umat Israel yang sedang berada di tanah pembuangan di Babel. Mereka merasa lelah, mereka merasa capek dengan penderitaan yang mereka alami di negeri orang sebagai orang-orang tawanan. Dan ketika mereka merasakan penderitaan itu, mereka merasa sendirian tanpa ada yang menolong. Bahkan di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Dan mereka merasa bahwa Tuhan tidak mau tahu dengan penderitaan yang mereka alami. Itulah sebabnya kita dapati pada ayatnya yang ke-27, seolah umat berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka menderita, mereka merasa susah, tapi mereka merasa ditinggalkan dan sendirian. Jemaat kekasih Tuhan, mengapa mereka berkata demikian dan merasa seperti itu? Bila kita perhatikan saudara pertanyaan-pertanyaan retoris yang seolah diucapkan Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam ayat-ayat seperti ayat 21, 25 dan 27. Misalkan dikatakan, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kau mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dengan siapa hendak kau samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Dan mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, hai Israel, bahwa seolah-olah engkau ditinggalkan oleh Tuhan? Saudara-saudara kekasih Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa umat di dalam penderitaan, di dalam kesusahannya, mereka tidak begitu mengenal siapa Allahnya. Itulah sebabnya di tengah-tengah pergumulan hidup, tetapi pada saat yang sama mereka tidak begitu mengenal Allahnya. Mereka meragukan kasih Allah. Mereka meragukan penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap Allah seperti patung dan berhala yang tidak tahu apa-apa. Mereka menganggap Allah tidak tahu kesusahan mereka dan tidak memperdulikan nasib mereka. Sehingga Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pergumulan yang berat, mereka merasa menjalani hidup seorang diri saja di tanah pembuangan. Mereka merasa berjuang sendiri, kerja keras sendiri. Sehingga di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah usaha yang mereka rasakan bahwa mereka ditinggalkan, betapapun kuatnya mereka pada awalnya, dikatakan mereka menjadi lelah, mereka menjadi lesu dan tak berdaya, bahkan kehilangan harapan untuk dapat kembali ke negerinya. Bahkan bisa dikatakan saudara, kondisi umat saat itu sudah hampir putus asa untuk dapat melanjutkan kehidupan. Di tengah-tengah situasi seperti itulah saudara-saudara, melalui Nabi Yesaya Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa Ia adalah Tuhan Allah yang kekal, pencipta semesta, bahwa Dia adalah Allah sumber kekuatan bagi setiap orang yang mau percaya dan mau berharap kepadanya. Melalui perikop yang kita baca saudara, pertama-tama firman ini mau menyatakan Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa.
Ia katakan ia bertahta di atas bulatan bumi, membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah. Tuhan yang mereka kenal sebagai Yahweh ini adalah Tuhan yang berkuasa, dan di hadapannya seluruh penduduk bumi hanya seperti belalang. Pembesar-pembesar, orang-orang hebat, para hakim seperti jerami, yang hari ini ada, besok tiada. Dikatakan dia adalah Allah yang maha kudus, tidak ada Allah yang seperti dia. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha kuat. Bahkan dikatakan semua ciptaan akan tunduk dan patuh kepadanya. Dia adalah Allah pencipta yang kekal. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu, dan pengertiannya, hikmatnya tidak terduga. Pada ayat 29 dikatakan dia adalah Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah dan tiada berdaya. Melalui firman ini, saudara-saudara kekasih Tuhan, bila umat mau mengenal Tuhan secara demikian, maka umat akan menyadari bahwa Tuhan memang adalah sumber kekuatan bagi mereka. Ketika mereka mau percaya, ketika mereka mau berharap kepada Tuhan. Sekalipun mungkin menurut perhitungan mereka rasanya tidak mungkin mereka bisa melanjutkan hidup. Menurut pemikiran mereka rasanya tidak mungkin harapan untuk kembali ke negerinya bisa tercapai. Tetapi melalui firman itu Tuhan menyatakan siapakah dirinya yang bisa diandalkan oleh umat. Ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dan dia dikatakan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara kekasih Tuhan, dalam kehidupan ini dengan segala persoalan hidup di dalamnya, dikatakan orang-orang muda atau orang-orang kuat sekalipun pada akhirnya akan menjadi lelah dan tidak berdaya. Betapapun orang sanggup memikul beban begitu berat, tetapi ketika persoalan datang bertubi-tubi dan tidak henti-hentinya, orang akan merasakan ketidakberdayaan untuk melanjutkan hidup ini. Tetapi firman hari ini mau mengatakan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, setiap orang yang percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru itu, saudara-saudara, dikatakan seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Semakin tinggi ia terbang mengatasi bumi. Mereka yang mengandalkan Tuhan dan percaya akan pertolongan Tuhan, mereka seumpama orang yang berlari tapi tidak pernah menjadi lesu dan berjalan tidak pernah menjadi lelah. Artinya kekuatan itu akan terus-menerus hadir di dalam kehidupannya ketika mereka percaya dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, bercermin dari firman Tuhan hari ini, apakah yang membuat kita menjadi lelah dan capek dalam kehidupan sekarang ini, saudara-saudara? Mungkin pandemi COVID-19 ini telah membuat kita merasa lelah. Setiap hari kita harus mengenakan masker, menjaga jarak. Setiap hari kita harus berjuang untuk mempertahankan kondisi kesehatan kita.
Kondisi COVID ini melelahkan kita karena orang-orang yang kita kasihi, yang kita kenal telah pergi meninggalkan kita. Kehidupan ekonomi kita menjadi porak-poranda dan lain sebagainya. Kita merasa capek menjalani hidup di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Mungkin saudara-saudara kekasih Tuhan, yang melelahkan kita juga adalah persoalan dan pergumulan hidup rumah tangga. Mungkin kesalahpahaman yang terjadi antara suami dan istri, orang tua dengan anak, dan seterusnya itu sudah melelahkan hidup kita. Mungkin persoalan-persoalan ekonomi, pekerjaan, bahkan juga mungkin pelayanan. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan hidup yang kita harus pikul, kita harus jalani. Dan mungkin saudara-saudara kekasih Tuhan, kita juga sudah merasa capek menantikan, mengharapkan adanya perubahan, menantikan adanya orang yang mau peduli dan menolong, menantikan adanya keringanan di dalam kehidupan ini sehingga kita boleh bergerak lagi dan bersemangat lagi. Mungkin saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sudah merasa capek karena kita merasa berjuang sendiri. Mungkin orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita, hanya memanfaatkan kita dan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Dan semua situasi itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, bisa membuat kita menjadi lelah dan tidak berdaya. Dapatkah kita melanjutkan kehidupan ini dengan segala beban-beban yang harus kita pikul? Saudara-saudara kekasih Tuhan, bila semua itu yang kita rasakan, firman hari ini mengajak kita pertama-tama untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita di dalam Kristus. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah pencipta yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang mengerti dan turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dia memikul segala beban kita dan berjalan bersama dengan kita. Bahkan Ia adalah Allah yang pernah berkata demikian, "Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ia juga berkata, "Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dan tinggallah di dalam Aku, seperti ranting yang menempel pada pokoknya, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara kekasih Tuhan, jika kita mengenal Tuhan kita di dalam Kristus secara demikian, percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya dan terus berpengharapan kepadanya, maka saudara-saudara, kita akan memperoleh kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini. Seperti Rasul Paulus, di tengah-tengah beban hidup yang berat, setiap hari dikatakan dia dikejar oleh maut, orang-orang yang ingin mencelakakan dia di dalam menjalani kehidupannya. Tetapi ia dapat berkata demikian, saudara, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Mengenal Tuhan, percaya dan berpengharapan kepadanya akan memberi kekuatan baru bagi kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Amin.